Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim dengan NIM 411210100062. Di sini saya akan mempresentasikan perancangan dan desain hanggar pesawat dengan mata kuliah Studio Perancangan dengan dosen pengampu Bu Suci dan Bu Reni. Izinkan saya memaparkan sedikit materi yang telah saya buat. Untuk lebih mengenal lagi, kami membuat beberapa penelitian dari 6 penelitian. Yang pertama ada pendahuluan, mode struktur, pembebanan, beban gempa, beban krem, dan financial plan. Adapun yang pertama pendahuluan, perancangan dan desain hanggar pesawat terbang. Sedikit saya perkenalkan tentang hanggar. Hanggar adalah sebuah struktur tertutup yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau maintenance pesawat terbang. Perencanaan kekuatan struktur pesawat melibatkan analisis dan perhitungan untuk memastikan bahwa struktur hanggar dapat menahan beban yang diantisipasi. Berikut data perancangan hanggar. Ada fungsi hanggar, pembangunan hanggar pesawat. Total tinggi bangunan 50 meter. Lokasi Batam, Kepulauan Riau. Sistem struktur rangka yaitu multi gable frame. Tipe tanah lunak. Adapun desain hanggar yang telah kami buat dari kelompok kami. Ini juga ada desain hanggar dari tampak hanggar yang telah kami buat bersama kelompok kami. Adapun analisis struktur dengan aplikasi SAP 2000 dan AutoCAD menggunakan standarisasi antara lain. Yang pertama, persyaratan baja struktural, pembangunan hanggar, pesawat terbang menggunakan SNI 1726 2020. Beban minimum untuk perancangan pembangunan hanggar pesawat terbang menggunakan SNI 1726 2020. Yang ketiga, tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktural pembangunan hanggar pesawat terbang SNI 1726 2020. Adapun spesifikasi material. Pertama, baja rafter, kedua baja kolom, ketiga baja balok, dan yang keempat jarak anar kuda-kuda. Adapun spesifikasi material. Mutu baja dengan BJ37, FY 210 MPa, FU 340 MPa, dan E 210.000 MPa. Dengan gording CNP 200 dikali 75 dikali 20 dikali 4. Berat gording 48,6 kg per meter. Jarak antar gording 2,4 meter. Adapun sistem kren. Pada bangunan hanggar, kren menjadi instrumen yang zaman digunakan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Kren menjadi solusi yang efisien mengingat sebagai peralatan yang digunakan pada proses hanggar sangat berat dan tidak memungkinkan untuk diangkat secara mekanik. Dengan bantuan forklift pada desain hanggar yang kami rencanakan menggunakan kren jenis double grade kren dengan box tail grider. Adapun pemodelan struktural yang kita telah buat untuk merancang struktur adalah menggunakan perangkat lunak ETABS. Program aplikasi komputer ETABS adalah alat untuk menghitung struktur atau suatu bangunan. Program ini sangat berguna untuk analisis bangunan. Alat ini mempercepat proses perhitungan dengan akurasi tinggi. ETABS adalah program untuk analisis dan desain struktur bangunan yang akurat dan cepat. Dalam proses perencanaan struktural, ETABS zaman digunakan oleh para insinyur, oleh kemudian pemakaian dan keandalannya. Program ETABS ini pertama kali dikembangkan oleh perusahaan perangkat lunak terkemuka, Computer and Structure di California, Amerika Serikat. Pembangunan program ini lahir dari riset yang diinisiasikan oleh Dr. Edward L. Wilson pada tahun 1970 di University of California, Berkeley. Adapun data umum dari struktur yang dipakai menggunakan ETABS yaitu lebar bangunan 45 meter, panjang bangunan 250 meter, jarak antar portal 2,4 meter, tinggi kolom 10 meter, tipe struktur multi gable frame, jarak antar kolom pos 5 meter. Adapun data struktur yang telah kita gunakan, yang pertama ada dimensi dan elevasi. Langkah awal pemodelan dengan software ETABS adalah dengan membuat file baru dengan cara sebagai berikut. Pilih file, pilih new model, pilih use build in setting white. Kemudian sesuaikan dengan parameter-parameter yang akan digunakan. Kita menyediakan contoh
beberapa gambar dan potret di berbagai macam etaps. Display Units Material SE State Selection Database AIS 14. Adapun data struktur. Pada menu New Model Quick Template terdapat beberapa pilihan yang dapat digunakan untuk membuat template dengan grid sesuai story dimensi yang dimasukkan. Yang pertama, pada option grid dimension atau plan dan story dimension pilih custom grid spacing dan custom story data untuk menyesuaikan dengan grid, data dan story yang akan digunakan. Yang kedua, option structural object pilihan grid only. Dan kami mempotret juga dari salah satu aplikasi etaps ini pemilihan grid. Adapun data struktur, untuk menginput grid, data dan story data pada custom grid, spacing dan custom story, data sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Untuk langkah-langkah sebagai berikut. Klik kanan, window pilihan edit grid, data, maka akan muncul box grid sistem data. Lalu isikan data grid arah X min X dalam kurung X grid data dan grid arah Y min Y dalam kurung Y grid data. Pada bagian rektangular, grid sesuai denah rencana struktur untuk memudahkan pengembaraan elemen struktur nantinya. Sedangkan untuk mengisi story dan klik kanan pada main window, pilih edit story, maka akan muncul box story data. Edit ketinggian pada lantai sesuai dengan data bangunan yang didesain. Kami juga memotret beberapa rancangan etaps kita untuk perancangan desain ketinggiannya. Adapun data struktural yang telah kami temukan, dan ini salah satu potretnya. Data struktural menggunakan material. Langkah selanjutnya ada penentuan material struktur. Material yang akan digunakan dalam perencanaan struktur menggunakan baja tulangan. Penentuan material dapat dilakukan dengan cara pilihan device atau material properties. Maka muncul Windows Define Material, selalu pilih Add New Material. Akan muncul box Add New Material Property, lalu pada material tipe pilih Style, dan pada dapat style pilihan Order, lalu isikan material property. Data sesuai data-data di atas untuk baja tulangan mutu baja 37. Dan adapun potretnya untuk regionnya United States, materialnya tipe steel, standarnya user. Dan ini setelah kami merancang dan data yang keluar dari aplikasi software etaps ini adalah seperti yang ada di gambar dan di PPT ini. Adapun data strukturnya, penentuan dimensi penampang atau profil baja dilakukan dengan cara klik device, section properties, frame section properties, add new properties, shape type, tentukan tipe profil baja pada pilihan section tipe sebagai berikut. Dan ini adalah langkah-langkah untuk pemilihan dimensi penampang atau profil baja yang akan dilakukan. Dan ada beberapa tata caranya. Adapun data struktur, terdapat tiga template pilihan profil untuk baja, yaitu profil eye width flank, channel section dan circular section. Etaps juga mengkomodir profil-profil lain seperti double angle, ya berhenti lagi anjir. Kok bisa? Nggak gerak anjir.